Amar di sini, apakah sudah bergabung kembali? Sudah, Jika Pak. Nah, oke. Kenapa tadi? Gak tahu, keluar dari Oh, Zoom-nya. oke. Mungkin efek jaringan, Pak. Oke, silakan bisa dimulai. Maaf, Pak, izin share PPT dari produk kami. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Zonza dari SMK Padi Pamar di sini satu merambi kami, dan saya dari Analita sebagai ketua tim, dan anggota saya yang bernama saya Kira Raisya, saya Veronica Nadia Putri, saya Gata Larasari. Baik, sebelum kami menjelaskan detail dari produk kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim yang telah menyelenggarakan kompetisi karya inovasi Mahameru Road Safety Innovation 2024. Dengan diselenggarakan kompetisi ini memicu semangat kami untuk berinovasi walaupun waktu serba dadakan, sehingga kami membuat ini pun belum ada baju atau casingnya. Jadi kami mohon untuk dimaklumi. Latar belakang dari produk ini adalah pada saat berkendara kita sering tidak fokus sehingga memperhatikan jarak kendaraan dengan kendaraan depannya. Di perkotaan dibuat PPT ya. Masih banyak jalan. SMK Budoran bisa di-mute dulu. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Lanjut, silakan lanjut. Di perkotaan maupun pedesaan masih banyak jalan yang sempit dan gelap, sehingga kemungkinan besar bisa menyerempet pagar, buku, dan pohon. Demikian juga lokasi parkir. Ada kalanya karena banyaknya kendaraan parkir, sehingga lahan parkir menjadi sempit dan mudah menyerempet dengan kendaraan lain. Komponen-komponen yang membentuk produk kami adalah microcontrol BIMOS D1 mini, sensor ultrasonic, lampu LED, buzzer, baterai charger, saklar kecil, kabel jumper, kotak kemasan, dan PCB. Alat kami mempunyai 3 komponen utama, yaitu sensor ultrasonic sebagai inputnya atau masukannya, kemudian diproses oleh microcontrol BIMOS D1 mini, kemudian untuk output atau keluarannya adalah buzzer. Keunggulan alat kami adalah di microcontrolnya. BIMOS D1 mini jauh lebih murah dibanding Arduino dan memiliki banyak fasilitasnya. Untuk membuat produk kami, yang pertama kita harus memahami infrastrukturnya. Setelah kita memahami infrastrukturnya, lalu kita membuat skema wiring. Setelah perakitan selesai, selanjutnya adalah memogram dan diinstalkan dengan menggunakan Arduino IDE. Jadi inilah itu jadinya. Sekali lagi kami mohon maaf dikarenakan belum ada case-nya. Ini adalah rincian biaya produksi dari produk kami. Jadi menurut kami harganya masih sangat terjangkau. Kelebihan produk kami adalah alat ini sangat praktis, mudah dipasang dimanapun, efisien dan ekonomis, harganya murah dan terjangkau, serta komponennya mudah didapat di mana saja, dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan konsumen. Contoh penggunaan selain untuk kendaraan yaitu alarm keamanan di rumah, perkebunan, dan lain-lain. Jika mendapatkan pendanaan atau investor, kami ingin alat ini diproduksi massal sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Harapan kami agar Indonesia tetap berinovasi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami akan mendemokan alat kami. Jadi alat ini masih belum ada casingnya karena memang baru jadi.
Untuk penggunaan Keluar lagi nih. untuk penggunaan alat ini, hanya menekan tombol saklar. Alat ini akan berbunyi ketika ada suatu benda yang mendekatinya. Dan sepanjang ini kami setting 20 cm. Sensor ini mendeteksi jarak benda 20 cm sampai dengan 400 cm, tergantung di bahasa programnya. Sebetulnya alat ini bisa dipisah-pisah karena hanya untuk prototipe, jadi sensor ultrasonik masih kita gabungkan. Sekian Pak demo dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya. Langsung Pak Nanang, teknis saja. Terima kasih Pak Riki. Jadi tadi dijelaskan bahwa untuk alat ini praktis untuk digunakan. Nah, kami lihat di situ sebenarnya kalau mungkin hanya di motor atau apa cukup praktis kalau langsung digabung jadi satu. Nah, ketika itu penerapan pada mobil, nanti kan paling enggak dia ada beberapa titik yang dipasang. Terus kontrolnya kan satu di tengah mungkin ya. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Ketika kita pasang suatu kabel, utamanya di mobil itu butuh apa ya? Jadi praktis ini agak sulit untuk diimplementasikan bahasa praktis ini. Karena nyatanya dibutuhkan kabel di masing-masing sudut. Terus ketika memasang kabel itu kan butuh effort juga untuk pemasangannya. Itu mungkin ada solusi untuk terkait dengan praktis ini tadi. Apakah komunikasinya dipisah antara 4 itu jadi satu pakai wireless atau tetap menggunakan kabel? Izin menjawab pertanyaannya Pak. Jadi semuanya bisa tidak apa-apa jika sudah diinstal. Semua jika diinstal. Jadi tidak perlu pakai kabel lagi Pak. Jadi bisa pakai misal masing-masing itu dikasih microcontroller sendiri-sendiri gitu bisa ya, dan komunikasi via Wi-Fi itu atau mungkin Bluetooth. Bisa. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya di beberapa kendaraan itu sudah mulai umum penggunaan sensor ini. Nah, bukan hanya di kendaraan ya, yang relatif baru ya. Yang perlu diperhatikan lagi ketika diimplementasikan dalam keadaan nyata penggunaan sensor apa tadi yang ultrasonik yang dipakai di headpad ya? Sensor ultrasonik. Ya, ultrasoniknya kan tipenya yang di headpad ya, itu sebenarnya kan penggunanya untuk indoor. Dia bagus secara masih jarak dekat, tapi ketika itu diimplementasikan di kendaraan atau lingkungan sebenarnya, itu ada yang versi outdoor-nya. Yang warnanya hitam itu ada kabelnya juga, masalah lupa cairannya. Jadi mungkin untuk penerapan indoor mungkin untuk prototipe oke lah, tapi untuk penerapan benar-benar untuk pelaksanaan di kendaraan, alangkah baiknya menggunakan sensor untuk outdoor. Kenapa harus waterproof? Nah ini kan kalau itu dipasang di motor ketika hujan kan juga bingung juga apa namanya untuk mengamankan si alatnya itu, gitu ya. Benar seperti itu atau mungkin ada pertimbangan lain? Ini karena belum ada kemasannya Pak. Nanti kalau sudah ada kemasannya semua bakal aman. Ya jadi waterproof. Dia bakal waterproof. Oke. Tapi kan tetap si sensor tadi kan ada lubang 2 itu. Mau nggak mau kan harus ada lubangnya di situ ya. Ya Pak. Yang silent benar-benar silent gitu. Oke. Itu saja sih Pak Riki. Hanya untuk memastikan aja implementasinya. Iya. Terima kasih. Bagaimana dengan juri yang lain? Apakah ada tambahan, masukan, pertanyaan? Dari saya cukup, Pak Riki. Terima kasih. Oke, yang lain bagaimana? Ya. Dari saya cukup ya Pak Riki. Oke.
Kalau dari saya hanya menambahkan saja bahwa adik-adik juga perlu harus tahu semakin perkembangan zaman itu juga akan semakin modern, semakin canggih. Jadi adik-adik bisa lihat mobil dan motor di tahun ini, saya kira fitur-fiturnya juga semakin lengkap ya. Jadi harapan saya inovasi yang adik bikin ini paling tidak terus dikembangkan, tidak hanya dari segi deteksi jarak, alarm. Terus tadi saya belum dengar alarmnya kayak apa ya? Tadi kan nggak bunyi tadi ya. Coba bisa di ini nggak? Tadi nggak bunyinya apa? Jadi bunyinya seperti Coba. Coba deketin ke mic-nya itu. Dari sini nggak dengar sama sekali soalnya. mana mic-nya? Ini ya di Mic-nya laptopnya itu. Mana ya? Apa emang saya nggak dengar ya? Suaranya gimana? Sirene atau Suaranya seperti alarm sirene Pak. sirene kayak sirene Ya. ambulans, mobil polisi gitu. Enggak, beda Pak. Dia cuma seperti ini gitu-gitu Pak. Tapi di sini gitu. sangat keras sekali Pak suaranya. Kemudian tadi saya baca di profilnya kalau sering bunyi ada saran untuk mematikannya gitu. Ada Karena tombolnya. dalam situasi yang macet, otomatis jarak akan berhimpitan, itu kan sensor akhirnya ngedetek terus bunyi terus. Dia ada. Gimana? Ini ada tombolnya Pak. Jadi kalau misalkan terganggu atau mau dimatiin bisa secara manual Pak. Oke, jadi kalau bunyi terus merasa berisik banget nih, dimatiin gitu ya. Ya bisa secara manual. Oke, paling tidak dari segi prototipe ya, paling tidak sudah bagus, sudah bisa membuat ya. Tinggal membayangkan intinya gimana caranya mengimplementasikan alat itu ke dalam sebuah mobil, bagaimana wiringnya, bagaimana naruh sensornya di mana, di segala sisi. Jadi harus tetap difikirkan ya. Oke, dari saya cukup, yang lain juga cukup. Bisa ditutup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya SMKK Santolui. Kemarin kayak sudah ya? Kemarin Santolui juga ya? Oh ini SMKK nih. Gimana? Apakah sudah bergabung? Tuh seneng banget tuh. Seneng banget tuh barusan yang dari mana nih? Dari Ngawi tuh berempat tuh.